Jadi orang jahiliyah itu dulu ngikutin agamanya Ibrahim dan Ismail juga, tetapi sudah bercampur dengan kemusyrikan. Ibadahnya mereka juga mengelilingi Ka'bah, Pak, tawaf. Tapi tawafnya mereka ya itu diiringi dengan apa? Dengan praktek-praktek ya kemusyrikan, ya dicampur dengan praktek kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik. Orang-orang Quraisy bilang apa? Kalau kami mengikuti agama kamu ini tidak kami kenal, tidak dibawa oleh nenek moyang kami, padahal nenek moyangnya Ibrahim Ismail itulah yang meletakkan dasar-dasar tauhid. Maksud mereka itu adalah kami tidak mengenal agamamu seperti agama yang dibawa oleh nenek moyang kami yang sudah melakukan kemusyrikan. Kalau kami ikut kamu, wahai Muhammad, nutakhattah min ardina, kami nggak akan ada harganya apa-apa di mata bangsa Arab yang lain. Ya, kita kehilangan legitimasi, kita kehilangan supremasi di kalangan bangsa Arab, itu kata mereka. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kami yang telah memberikan keistimewaan kepada mereka? Apa keistimewaan yang ada pada masyarakat Quraisy pada waktu itu? Yaitu negeri Makkah yang aman, lalu dikaruniakan banyak buah-buah, hasil-hasil pertanian, itu semuanya bisa dibawa ke negeri itu. Itu dengan izin Allah semua. Walaupun Mekah itu tandus, gersang, ya, tidak bisa ditanami, tidak bisa menghasilkan pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Tetapi produk-produk, barang-barang yang ada di negeri-negeri lain itu bisa sampai ke negeri mereka. Jadi walaupun Mekah itu gersang, tidak punya sumber daya alam, tapi mereka hidupnya makmur. Nah, siapa yang menjadikan bangsa Quraisy yang tidak didukung oleh natural resource itu bisa hidup makmur? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berikan modal kepada bangsa Quraisy ini untuk apa? Mereka ahli dalam berdagang. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu ingat ini rezeki dari Allah? Jadi kamu itu ternyata orang Quraisy itu menolak ajakan Islam. Kenapa? Takut pengaruh legitimasi sosial politik yang melahirkan privilege ekonomi mereka itu hilang. Padahal Allah jamin justru itu tidak akan hilang dan akan lebih meningkatkan posisi kalian di mata bangsa Arab yang lainnya. So apa? Allah yang menjadikan kamu itu hidup makmur, hidup aman, hidup sentosa, bisa merasakan menikmati buah-buahan, sayur-sayuran, hasil-hasil peternakan yang dihasilkan oleh negara-negara lain, walaupun kalian tidak punya sumber daya itu, tapi kalian mampu. Itulah rezeki dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu jadi Islam ini tegak di atas prinsip. Beragama itu nggak boleh diperdagangkan. Seolah-olah melihat ini komoditas, ini menguntungkan atau tidak. Nah, masyarakat Quraisy itu kelirunya memandang Islam ini sebagai barang dagangan, komoditas yang akan membuat mereka rugi. Makanya sekarang kalau kita hijrah dari maksiat kepada taat, jangan takut kehilangan dunia. Kenapa? Karena kita beragama, memperbaiki agama kita itu karena kita tunduk kepada prinsip, bukan karena kepentingan-kepentingan. Jangan takut kita kehilangan rezeki, jangan takut kita kehilangan kedudukan, jangan takut kita kehilangan jabatan kalau kita ingin betul-betul hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengulangi kesalahan bangsa Quraisy. Mereka tidak mau mengikuti seruannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena merasa kalau ikut Islam kita pasti akan kehilangan dunia. Nauzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah. Marilah kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang kita sembah satu-satunya, yang kita senantiasa agungkan asma-Nya, dan senantiasa kita jadikan sebagai tempat sandaran kita, tempat kita memohon pertolongan, karena Dialah pemilik satu-satunya alam semesta ini beserta seluruh isinya,
pemilik dan pengatur semua rizki yang kita terima mulai dari sebelum kita lahir ke dunia sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah juga pemilik satu-satunya hari kebangkitan, Maliki Yaumiddin. Hari kebangkitan, hari hisab itu adalah rezeki. Rezeki bagi Allah, rezeki bagi kita dari Allah. Untuk orang-orang yang beriman, kita masih dapat rezeki lagi nanti. Jadi rezeki kita nggak putus di dunia. Di akhirat kita juga akan dapat limpahan rezeki karunia dari Allah. Kalau kita beriman, kita beramal soleh, kita akan mendapatkan balasan berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah yang hadir di Masjid As-Salam ini, mudah-mudahan kita semuanya berkenan diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat salam kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebuah peristiwa, bukan hanya rangkaian peristiwa. Biasanya kita selalu disuguhkan riwayat kisah tentang hijrah Nabi ini hanya berhenti pada kisah atau runtutan kronologi alur cerita. Mulai dari kapan? Mulai dari Baiat Aqabah yang pertama, yaitu sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, pada musim haji tahun ke-12 kenabian, dan kemudian disusul pada tahun berikutnya ada Baiat Aqabah yang kedua. Kalau Baiat Aqabah yang pertama, Nabi bertemu dengan perwakilan dari Madinah untuk berbaiat, baiat secara moral, baiat untuk mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Baiat sumpah setia untuk mereka komitmen kepada ajaran Islam yang datang membawa akhlak, ajaran akhlak yang luhur. Lalu di baiat yang kedua, di musim haji tahun 13 kenabian itu, Nabi menerima baiat politik, sumpah setia dari masyarakat Yathrib yang kemudian berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Sumpah setia untuk melindungi Rasulullah, melindungi dakwah Islam, dan mereka berkomitmen siap sampai harus berkorban sampai titik darah yang penghabisan untuk menjadikan negeri mereka, negeri Madinah itu sebagai tempat hijrahnya Nabi sekaligus sebagai daulah Islam yang pertama. Itulah baiat politik. Jadi diawali dengan baiat sumpah setia untuk melaksanakan komitmen ajaran agama. Ini landasan dalam hijrah. Lalu kemudian ada baiat politiknya. Maka setelah musim haji itu, pada bulan Zulhijjah, mulailah berbondong-bondong 3 minggu setelah Rasulullah menerima baiat Aqabah yang kedua itu, 3 minggu setelah itu, yaitu kurang lebih bulan Muharram, dimulailah proses hijrah dari Makkah ke Madinah. Perseorangan, individu maupun secara berkelompok, berjamaah, sampai bulan Safar dan bulan Rabiul Awal, tanggal 11 itulah Nabi SAW tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi prosesnya berjalan mulai dari musim haji. Maka kenapa penanggalan kalender Hijriah itu dalam Islam itu dimulai dari bulan Muharram, padahal Nabi tibanya di Madinah itu bulan Rabiul Awal. Ya karena alasan tadi. Bulan Muharram itu adalah bulan pertama rombongan hijrah kaum muslimin dari Makkah ke Madinah itu dilakukan. Ini membuktikan apa?
bahwa agama Islam ini adalah agama bagi orang-orang yang mau beramal, produktif. Ya. Sehingga ada ungkapan ulama mengatakan, nahnu ummatu amal. Kita ini adalah umat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk produktif, untuk bekerja. Sehingga momentum-momentum hari besar Islam ya, itu selalu memiliki makna apa? Makna positif dan produktif. Ada beberapa orang sahabat yang mengusulkan awal hijrahnya Nabi SAW itu, kalendernya di masa Umar bin Khattab itu dimulai dari mana? Dari hari kelahirannya Nabi atau bulan kelahirannya Rasulullah. Ya. Ada lagi yang mengusulkan tahun pertama hijriah itu adalah dari tahun wafatnya Nabi SAW. Ya. Nah, itu baik hari kelahiran maupun hari kematian itu sama-sama membawa pesan apa? Kultus individu. Ya, kita mengagungkan Rasulullah, iya. Mensyukuri risalahnya, betul. Memuliakan Nabi SAW dan keluarganya, wajib. Tapi bukan itu, Islam datang ini menyuruh kita bukan untuk semata-mata mengagungkan sosok pribadi Nabi Muhammad. Apakah itu ditandai dengan kelahirannya atau ditandai dengan hari kematiannya. Maka para sahabat berijma bahwa penanggalan Islam, sistem kalender Islam ini dimulai dari tahun hijrahnya Nabi SAW. Maka itulah simbol bahwa umat ini adalah umat yang harus terus bergerak. Ya. Walaupun nabinya sudah wafat, walaupun zaman sudah berganti, tetapi nilai itulah yang harus disakralkan, ya, nilai perjuangannya. Maka itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh hanya fokus memperhatikan sejarah perjuangan hijrah Nabi SAW itu hanya pada kronologi peristiwa. Tapi juga yang harus kita ambil itu adalah nilai-nilai perjuangannya. Karena Islam ini tegak di atas nilai. Coba, tidak ada satupun sabda Nabi SAW yang mengatakan Islam ini tegak di atas ya diri seseorang. Nggak ada. Nabi selalu mengatakan apa? Bunyal Islam ala khamsin. Islam ini tegak di atas 5 perkara. Ya, syahadat, 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, ya, kemudian zakat, kemudian puasa, lalu kemudian haji ke Baitullah. Ya, di situ tidak ada tanda-tanda pengkultusan terhadap seorang tokoh, seorang nabi. Jadi Islam itu dibangun di atas nilai, di atas prinsip-prinsip hidup. Ya. Rukun iman kita dibangun di atas 6 pilar. Iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul. Iman kepada Rasulnya itu bukan untuk mengkultuskan para Rasul, tapi mengagungkan nilai-nilai yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Percaya bahwa mereka adalah manusia, tetapi mereka itu bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi mereka adalah dipilih oleh Allah untuk membawa wahyu dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja nilai-nilai, prinsip-prinsip dalam perjuangan yang bisa kita gali dari hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW? Yang pertama, kata para ulama, ya, anna iqamata daulatin lil Islam min a'zami mafatihi nasriddin wa husulit tamkin. Kenapa Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah? Tidakkah bisa agama ini ditegakkan cukup hanya dengan sholat, puasa, zakat, haji, dimanapun kita berada, selama kita bisa melaksanakan rukun-rukun Islam itu, selama kita bisa melaksanakan syariat Islam itu, ya sudah, kita tidak usah repot-repot diperintah oleh Allah untuk hijrah. Ya. Nah, Nabi SAW diperintahkan hijrah dari Makkah ke Madinah itu
adalah untuk apa? Untuk menegakkan sebuah tatanan masyarakat, tatanan sosial, tatanan ekonomi, tatanan politik, kebudayaan, tatanan kehidupan yang terangkum dalam peradaban Madinah. Karena Islam bukan hanya agama ritual. Betul, ada ritual dalam Islam. Ada peribadatan, aspek peribadatan dalam Islam. Seperti apa? Sholat. Ya, ini masuk bagian ritual. Ritual yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Ada yang sifatnya tahunan, ada yang mingguan seperti sholat Jumat, itu pun pengganti sholat zuhur. Ada yang tahunan seperti puasa Ramadan dan zakat. Ada yang sekali seumur hidup seperti ibadah haji. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Islam tidak hanya berdiri di atas 5 perkara itu. Banyak sekali di dalam Al-Quran ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menyelenggarakan kehidupan ini berdasarkan risalah atau syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sholat di mana saja bisa kita sholat. Ya, tidak perlu, tidak harus embel-embel kita punya negara, ini namanya negara Islam, baru kita wajib sholat. Ya. Tidak ada istilahnya harus berdiri negara Islam dulu, baru kita wajib zakat. Nggak ada ceritanya kita berdiri negara Islam dulu, baru kita wajib pergi haji. Nah, itu keyakinan menyimpang yang kayak begitu. Ya. Biasanya ya Islam yang KW-KW itu begitu. Mau KW1 kayak KW2 sampai KW9 sama begitu. Ya. Dia bilang Islam ini kita periode berislam sekarang ini dibagi 2. Ya, ada periode Makkiyah, ada Madaniyah. Ya. Makkiyah itu belum ada ayat-ayat tentang syariat. Ya, Nabi hijrah ke Madinah itu adalah untuk menegakkan daulah katanya. Nah, ini yang membedakan antara ajaran Islam yang sudah sempurna, orisinil dari Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran Islam yang KW-KW. Ya. Yang mana mereka membedakan, kita ini masih periode Mekah. Ya. Makanya sholat Jumat belum wajib. Zakat belum wajib, adanya infak aja udah. Ya, infaknya 10% lagi. Ya. Pergi haji belum wajib. Karena kita belum futuh, kita belum punya negara, belum punya Madinah. Ini ajaran KW-KW itu yang kemarin ramai itu. Yang model begitu. Padahal Islam ini sudah diturunkan sempurna oleh Allah. Setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, kita tidak lagi boleh memilah-milah ajaran Islam ini belum wajib dan ini sudah wajib. Itu nggak ada. Ya. Nanti kalau kita memakai cara berpikir paradigma bahwa berislam itu kita harus mendirikan negara Islam dulu, ya, seperti yang dipropagandakan oleh ajaran sesat, ya, maka kita sekarang boleh dong mencuri, ya, atas nama apalah ya, atas nama agama mungkin ya, boleh berzina, ya, boleh melakukan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena kita masih periode Makkiyah, belum ada negara Islam katanya. Nah, ini cara berpikir yang keliru. Maka itu kita memahami sirah Nabi SAW ini harus komprehensif. Ya, jangan sampai umat Islam terjatuh kepada aliran pemahaman yang menyimpang, yang mengatakan kita tidak ada kewajiban menjalankan syariat selama kita belum mendirikan daulah atau negara, apapun namanya apa, termasuk khilafah. Ya, semua harus ada landasan atau negaranya dulu, politiknya dulu, enggak. Ya, puasa tetap wajib walaupun tidak ada negara Islam. Ente mau tinggal di Amerika, mau tinggal di Australia yang bukan negara Islam, tidak diatur dengan aturan Islam, nggak ada undang-undang zakatnya, nggak ada undang-undang haji, ente tetap haji wajib. Mau pergi dari Australia, dari Jepang, dari Amerika, negaranya nggak ada mengundang-undangkan ibadah haji, nggak ada undang-undang zakat di negara itu, tapi Anda harus tetap zakat. Anda harus punya kewajiban beribadah haji. Ya.
Itu ajaran Islam yang benar itu begitu. Jangan dikit-dikit nunggu dulu negara. Nunggu dulu negara, kapan sampai negara? Ya. Terus kita nggak bisa menjalankan syariat Islam itu tanpa negara? Enak aja. Ya. Yang tidak boleh syariat Islam itu ditegakkan tanpa ada institusi negara itu hanya bagian hudud. Ya, kisos itu harus ada hukumnya, harus ada pengadilannya. Ya, kalau negara kita sudah mengatur dengan undang-undang ya peradilan agama yang diperluas mencakup masalah pidana dan perdata, itu baru bisa kita menghukum orang yang mencuri dengan potong tangan, menghukum orang yang berzina dengan cambuk 100 kali, ya. Menghukum pasangan yang sudah menikah berhubungan zina dengan dihukum rajam sampai mati. Itu bisa kalau sudah ada undang-undangnya. Nah, itu diperlukan negara. Tidak boleh kita mengeksekusi atas nama diri masing-masing. Ya, itu nggak boleh. Tapi kalau Anda sholat, Anda zakat, Anda pergi haji, ya, Anda puasa Ramadan, Anda mengerjakan ini itu dan sebagainya, termasuk menjauhi riba, ya, menjauhi pencurian dan sebagainya, itu sudah ya diberlakukan dalam Islam ini dimanapun kita tinggal. Nah, jadi maksud mendirikan negara itu adalah salah satu tujuan utama dari hijrah itu, ya harus kita pahami secara baik gitu. Maksudnya bagaimana? Jadi Islam ini bukan hanya dakwah spiritual, kerohanian, tetapi Islam ini juga adalah dakwah yang mencakup peradaban seluruh umat manusia. Ada din, ada daulah, ada agama, ada negara. Ada ekonomi, ada sosial, ada politik. Jadi Islam ini bukan agama ritual, bukan hanya agama spiritual saja. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan Nabi SAW sudah mengingatkan kepada masyarakat Quraisy jauh-jauh hari. Apa kata Rasulullah? A'tuni kalimatan wahidah, tamlikuna bihal Arab, wa tadinu lakum bihal ajam. Wahai bangsa Quraisy, berikan saya satu kalimat. Ya. Kalian cukup mengucapkan satu kalimat ini. Jadi baiatnya masuk Islam itu, Pak, proses masuk Islam itu mudah dan murah. Ya, tolong garis bawahi. Masuk Islam itu mudah dan murah. Coba tanya mu'alaf-mu'alaf yang dulu pernah beragama di luar Islam, masuk Islam itu mudah dan murah. Beda kalau kita orang Islam murtad, masuk agama lain, ya, apakah Hindu, Buddha dan sebagainya, ya, itu ada birokrasinya itu, dan itu berbiaya. Ya, ada satu mu'alaf yang dulu pernah agamanya Hindu, ketika masuk Islam, satu komentarnya, masuk Islam itu ternyata murah ya. Kalau di agama saya yang lama itu proses untuk masuk ke dalam agama itu bertahap dan berbiaya. Semuanya berbiaya, birokrasi semua, birokrasi keagamaan. Subhanallah. Ya, itulah nikmatnya Islam. Cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa bayar, tanpa pakai proses birokrasi, ya. Ini nih, Islam ini luar biasa, Pak. Jadi nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah? Berikan saya satu kalimat. Ucapkanlah satu kalimat ini, kata Nabi SAW. Wahai bangsa Quraisy, dengan satu kalimat itu kamu akan menguasai seluruh bangsa Arab. Dan semua bangsa-bangsa di luar Arab itu akan tunduk patuh kepada kamu. Kamu akan menjadi orang mulia. Ya, apa itu kalimat? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini, Bapak Ibu rahmati Allah, itu sudah mencerminkan bahwa jadi tidak ada istilahnya orang mengatakan itu rukun Islam itu nggak ada unsur negaranya.
Ya, jadi kita nggak usah capek-capek mikirin kita harus mempersiapkan aturan-aturan Islam yang lengkap. Sudah cukup saja Islam itu yang minimalis saja. Jadi Islam itu yang biasa-biasa aja. Ya, cukup sholat, kalau ada uang, ada kelebihan harta, cukup dengan bayar zakat, puasa Ramadan setahun sekali, dan cukup pergi haji, nggak usah macam-macam. Syariat Islam itu lebih luas dari rukun Islam yang 5. 5 ini hanya pondasinya, tiangnya. Ya, seperti rumah. Rumah itu ada tiangnya. Ya, tapi kalau rumah cuma ada tiang, nggak pakai lantai, nggak pakai dinding, nggak pakai atap, nggak ada sanitasi, nggak ada sirkulasi udara, ya, nggak ada listriknya, nggak ada tempat tidurnya, kira-kira orang tinggal di rumah itu bisa tidak? Kita bangun rumah nih, bangun rumah cuma ada pilarnya, terus ente tidur di situ, buang air di situ, mandi di situ, kira-kira gimana orang mulai mandang? Itu bukan rumah, ya. Itu bukan rumah, bos. Ya. Kalau cuma pilar saja kita bangun dalam satu rumah itu bukan, tidak disebut rumah. Rumah itu harus lengkap sarana dan prasarananya. Ya. Sebagaimana Anda mau beli rumah, ya, aksesnya bagus, nggak banjir, ya, nggak macet, kemudian tempatnya bagus, hijau, ya, sarananya lengkap, kemudian fasilitas di rumah itu lengkap. Itulah yang disebut dengan sama, kita memandang Islam itu harus seperti itu. Nggak bisa kita beli rumah hanya terima dari developer, kita bayar harga penuh, tapi kita terima developer hanya apa? Cuma dibangun rangkanya doang. Nah, kira-kira kita merasa tertipu tidak itu? Tertipu. Jadi Islam itu bukan hanya rukun Islam yang 5. Islam itu ada mengurusi masalah makanan, Islam itu ada mengurusi masalah pakaian, Islam itu mengurusi juga masalah pendidikan, Islam mengurusi masalah transaksi keuangan halal dan haramnya, Islam mengurusi, ya, masalah sosial, masalah kebudayaan, pergaulan. Islam juga mengurusi masalah orientasi seksual manusia. Jadi nggak benar kalau ada orang mengatakan, ya, nggak boleh agama dan negara ikut campur dalam untuk mengatur orientasi seksual kita. Ya, ini kan ada yang begitu sih, ya, sehingga mereka menginginkan apa? Menginginkan supaya perkawinan sesama jenis itu dilegalkan, ya, hubungan sesama jenis itu dilegalkan. Ya, katanya negara nggak berhak atau agama tidak berhak ikut campur terhadap negara untuk mengatur urusan-urusan seperti ini. Ya, nauzubillah min zalik. Ya, katanya apa? Ini hak otonomi kami. Kami yang punya alat kelamin, ya, tubuh, my body is mine, ya, tubuh saya adalah milik saya. Saya mau apakan, saya mau bagaimanakan, itu tubuh saya, itu hak otonomi saya, katanya. Ini cara berpikir orang-orang paradigma modern liberal yang mengikuti logikanya iblis. Dia tidak sadar atau tidak pura-pura tidak sadar bahwasanya tubuhnya itu adalah pemberian dari Allah. Hidupnya pemberian dari Allah. Semua rezeki yang dia tanggung, yang dia terima juga semua berasal dari Allah. Jadi Allah berhak mengatur tubuh kamu. Yang perempuan disuruh menutup auratnya, ngatur nggak Allah? Atur. Kenapa? Tubuh perempuan itu siapa yang berikan? Allah. Maka yang ngatur batasan aurat itu siapa? Ya Allah. Apa yang harus ditutup, apa yang boleh dibuka, Allah yang ngatur. Jangan kita mengatakan my body is mine, ya. Tubuh saya adalah milik saya, jadi saya yang ngatur. Nggak bisa begitu. Termasuk orientasi seksual laki-laki dan perempuan. Semua itu milik Allah, itu semua statusnya pinjaman. Maka Allah berhak mengatur kita. Allah berhak membatasi pergaulan kita. Hubungan seksual kita itu Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengatur dan membatasi. Maka inilah pemahaman Islam itu harus komprehensif, Saudara. Nah, kalau Islam tidak mengatur ini, rusak dunia ini, Pak. Ya, rusak dunia. Maka ada komentar salah satu tokoh agama lain mengatakan, ketika agama kami diobrak-abrik
agama-agama di dunia permisif, membolehkan LGBT, membolehkan perkawinan sama jenis. Hanya Islam yang berdiri tegak lurus untuk mengatakan tidak. Ya. Inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam juga tunduk kepada agenda mereka, membolehkan juga, ya, menghalalkan juga, nah, dunia ini sudah berada di ujung tanduk, saya kira, ya. Maka itu pentingnya kita memiliki pemahaman yang utuh dari hijrah Nabi SAW, bahwa pentingnya kita umat Islam ini memiliki wawasan tentang bagaimana agama dan negara itu. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang dijalankan oleh Rasulullah ketika hijrah Nabi SAW adalah bahwasanya prinsip-prinsip itu didahulukan daripada kepentingan-kepentingan. Ya. Ya. Jadi Nabi SAW itu beliau selalu mengutamakan prinsip. Ya. Prinsip sebagaimana Allah memberikan tuntunan kepada Nabi SAW. Ya, ketika misalnya ada mereka mengatakan kepada Rasulullah, inna tabi'il huda ma'ak. Dalam surat Al-Qasas ayat 57 Allah berfirman, mereka orang-orang musyrikin Quraisy berkata, seandainya kami mengikuti petunjuk, inna tabi'il huda ma'aka, seandainya kami mengikuti petunjuk yang kau bawa, nutakhattafu min ardina, ya, maka pasti niscaya kami akan dicerabut, ya, akan dihapus keistimewaan yang ada pada diri kami. Ya, jadi keistimewaan kaum Quraisy ini, mereka itu merasa jadi kiblat atau standar, ya, bagi bangsa-bangsa, kabilah-kabilah Arab yang ada di zaman itu. Ya, jadi semua suku-suku Arab selain Quraisy itu ngikut apa kata Quraisy, karena Quraisy ini adalah kabilah Arab yang paling dihormati, ya, yang paling disegani, karena di situ ada Ka'bah, ada warisannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi orang jahiliyah itu dulu ngikutin agamanya Ibrahim dan Ismail juga, tetapi sudah bercampur dengan kemusyrikan. Ibadahnya mereka juga mengelilingi Ka'bah, Pak, tawaf. Tapi tawafnya mereka, ya, itu diiringi dengan apa? Dengan praktek-praktek, ya, kemusyrikan. Ya, dicampur dengan praktek kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik. Nah, orang-orang Quraisy bilang apa? Kalau kami mengikuti agama kamu ini yang tidak kami kenal, ya, tidak dibawa oleh nenek moyang kami, padahal nenek moyangnya Ibrahim Ismail itulah yang meletakkan dasar-dasar tauhid. Maksud mereka itu adalah, kami tidak mengenal agamamu seperti agama yang dibawa oleh nenek moyang kami yang sudah melakukan kemusyrikan. Ya. Kalau kami ikut kamu, wahai Muhammad, nutakhattaf min ardina, kami nggak akan ada harganya apa-apa di mata bangsa Arab yang lain. Ya, kita kehilangan legitimasi, kita kehilangan supremasi di kalangan bangsa Arab, itu kata mereka. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya, apa kata Allah? Tidakkah kami yang telah memberikan keistimewaan kepada mereka? Apa keistimewaan yang ada pada masyarakat Quraisy pada waktu itu? Haraman amina, yaitu negeri haram, Masjidil Haram, negeri Makkah yang aman. Lalu dikaruniakan banyak, ya, thamaratu kulli syai', jadi buah-buah, hasil-hasil pertanian itu semuanya bisa dibawa ke negeri itu. Itu dengan izin Allah semua. Walaupun Mekah itu tandus, gersang, ya, tidak bisa ditanami, tidak bisa menghasilkan pertanian, perkebunan dan lain sebagainya, tetapi produk-produk, ya, barang-barang yang ada di negeri-negeri lain itu bisa sampai ke negeri mereka. Ya. Jadi walaupun Mekah itu gersang, tidak punya sumber daya alam, tapi mereka hidupnya makmur. Nah, siapa yang menjadikan, ya, bangsa Quraisy yang tidak didukung oleh resource,
natural resource itu kok bisa hidup makmur? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena Allah berikan modal kepada bangsa Quraisy ini untuk apa? Mereka ahli dalam berdagang. Maka itu kata Allah Subhanahu wa taala, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna. Tidakkah kamu ingat ini rezeki dari Allah? Jadi kamu itu ternyata orang Quraisy itu menolak ajakan Islam, menolak ajakan Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam. Kenapa? Takut pengaruh legitimasi sosial politik yang melahirkan privilege ekonomi mereka itu hilang. Padahal Allah jamin justru itu tidak akan hilang dan akan lebih meningkatkan posisi kalian di mata bangsa Arab yang lainnya. So apa? Allah yang menjadikan kamu itu hidup makmur, hidup aman, hidup sentosa, bisa merasakan menikmati buah-buahan, sayur-sayuran, hasil-hasil peternakan yang dihasilkan oleh negara-negara lain, walaupun kalian tidak punya sumber daya itu, tapi kalian mampu. Itulah rezeki dari kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu jadi Islam ini tegak di atas prinsip. Jadi beragama itu nggak boleh diperdagangkan. Ya, seolah-olah melihat ini komoditas, ini menguntungkan atau tidak. Nah, masyarakat Quraisy itu kelirunya memandang Islam ini sebagai barang dagangan, komoditas yang akan membuat mereka rugi. Makanya sekarang kalau kita hijrah dari maksiat kepada taat, jangan takut kehilangan dunia. Ya, ini pesannya dari kaidah ini. Ya, kenapa? Karena kita beragama, memperbaiki agama kita itu karena kita tunduk kepada prinsip mabadi, bukan karena kepentingan-kepentingan. Jangan takut kita kehilangan rezeki, jangan takut kita kehilangan kedudukan, jangan takut kita kehilangan jabatan kalau kita ingin betul-betul hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengulangi kesalahan bangsa Quraisy. Mereka tidak mau mengikuti seruannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena merasa kalau ikut Islam kita pasti akan kehilangan dunia. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga, Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala, hijrah Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya ya, orang yang setia kepada prinsip, ya, prinsip yang dibawa oleh agama Islam ini, ya, Bapak Ibu rahmati Allah, maka ya, dia akan dimusuhi oleh kaumnya. Ya. Nah, ini bagi orang yang tidak percaya ya, kepada rahmat Allah, kepada luasnya rezeki Allah, ini memang bisa jadi bumerang. Jadi hijrah itu landasannya kita harus percaya kepada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita dimusuhi, walaupun kita dijauhi, walaupun kita dikucilkan dari pergaulan, tapi kalau kita sudah bertekad untuk hijrah di jalan Allah, ya, maka kita harus berkomitmen kepada ya, hijrah kita itu. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 100, ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Siapa orang yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapati di muka bumi ini keuntungan-keuntungan yang banyak. Wasa'ah, dan kelapangan rezeki. Jadi orang yang berhijrah jalan Allah itu jangan takut kehilangan rezekinya. Ya, masih banyak. Jadi kita ini harus hijrah dari yang halal, dari yang haram kepada halal, dari maksiat kepada taat. Jangan kita takut kehilangan apa? Kehilangan rezeki kita. Ya, yang sudah terbiasa melakukan praktek-praktek yang haram, ya, profesi yang haram. Nah, kita kemudian ingin hijrah, tobat ke jalan Allah, maka jangan kita dihantui oleh apa? Oleh rasa takut bahwa hidup kita ini akan sempit. Justru sebaliknya, Allah sudah pasti akan memberikan kepada orang yang betul-betul hijrah di jalannya itu dengan apa? Dengan muraghaman, dengan keuntungan-keuntungan ya, yang sangat banyak dan kelapangan rezeki.
Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, siapa orang yang keluar dari rumahnya dengan niat dia berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian dia di tengah jalan dia mati, ya mati menjemput dia, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ya, jadi tetap orang itu ketika dia sedang berproses untuk hijrah kemudian dia meninggal dunia, maka kata Allah apa? Pahalanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kewajiban untuk dia menerima pahala tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kana Allahu ghafuran rahima. Ya, ini ayat mengomentari turun ketika ada seorang sahabat yang sudah tua, lalu kemudian dia ingin hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian di tengah jalan dia meninggal dunia. Ini orang sakit-sakitan, sudah tua renta, tapi dia pengen tetap ingin hijrah ke jalan Allah, hijrah bersama Rasulullah di Madinah. Kemudian di tengah jalan dia wafat. Ya. Maka Nabi SAW mendapatkan ayat ini dibawa turun oleh malaikat Jibril untuk mengabarkan tentang orang ini. Luar biasa, ya. Jadi kemuliaan orang yang berhijrah jalan Allah, walaupun dia mati di tengah proses ketika dia berhijrah, tapi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi, insya Allah, ya. Yang keempat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari peristiwa hijrah ini kita bisa belajar bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci agama Allah, yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala itu ibaratnya mereka ini satu metodenya. Metodenya sama di setiap zaman. Ya. Nabi contoh ya. Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali contoh-contoh yang Allah berikan menjadi sunnatullah kepada seluruh nabi dan rasul, itu pasti akan dimusuhi, pasti akan dikejar-kejar, pasti akan diusir, ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW terusir dari Makkah ke Madinah, kemudian Nabi Musa juga demikian sama, ya. Nabi Ibrahim sebelumnya juga hijrah, inni muhajirun ila rabbi, ya. Wa najjainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut keluar dari negerinya karena mereka diusir. Ya. Sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu selalu mengingatkan ketika beliau sedang ada di Mesir, datang seorang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Ini bahasa kita baca dalam surat Al-Qasas. Wa jaa rajulun min aqsal madinati yas'a. Qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Datanglah seorang laki-laki dari ujung negeri. Tidak disebutkan siapa namanya. Dia berlari, ya, ingin menjumpai Nabi Musa, dan dia berkata, wahai Musa, sungguhnya para pemimpin, para penguasa itu ya'tamiruna bika. Mereka sudah bersepakat mengambil keputusan tentang kamu. Untuk apa sepakatnya mereka ini? Liyaqtuluk. Mereka hendak membunuh kamu. Fakhruj. Maka keluarlah kamu dari negeri ini, wahai Musa. Inni laka minan nasihin. Ya, sungguhnya aku telah memberikan nasihat yang tulus kepadamu. Jadi inilah resiko perjuangan. Jadi orang kalau berjuang di jalan Allah itu, ya, dia selalu mendapatkan hambatan. Ya, Rasulullah di dalam surat At-Taubah dikatakan, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuk. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu berbuat makar kepada Nabi SAW. Mereka menyiapkan makar untuk apa? Untuk menangkap kamu, wahai Muhammad. Ya, menahan kamu, menangkap kamu, menyiksa kamu. Kalau tidak, mereka ingin membunuh kamu.
Kalau ini tidak tercapai juga, minimal au yukhrijuk, mereka akan mengeluarkan atau mengusir kamu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, sementara Allah pasti akan menggagalkan makar mereka itu. Allah adalah sebaik-baik pembuat makar, yang membalas makar mereka. Yang kelima, saya kira saya cukupkan di sini saja, sampai 5 saja, karena waktu tidak memungkinkan. Bahwasanya hijrah Nabi mengajarkan kepada kita bahwa Islam ini tidak hanya bisa ditegakkan dengan kebenaran, tapi harus juga ditegakkan dengan kekuatan. Maka Nabi SAW ketika hijrah sampai ke Madinah itu, ya, beliau membangun fakta keamanan, ya, sistem pertahanan. Jadi harus ada kekuatan yang mendukung dan menopang dakwah Islamiyah ini. Sebagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita ada 3 hal. Ada 3 kekuatan yang harus dimiliki oleh kaum muslimin. Apa? Kekuatan ilmu, yaitu dengan Al-Qalam, pena. Ya, seperti apa? Surat Al-Qalam dan surat yang pertama turun kepada Nabi SAW, yaitu Iqra, perintah untuk membaca. Yang kedua adalah kekuatan musyawarah. Ya, politik umat Islam ini harus kuat dengan musyawarah. Jangan menang-menangan. Jangan mengambil keputusan sepihak. Ya, jangan diktator. Ya, dia harus bermusyawarah. Ini kekuatan yang kedua. Yang ketiga adalah kekuatan al-hadid, besi. Ya, besi ini untuk apa? Untuk kita membangun alat persenjataan. Ya, makanya ada surat Al-Hadid di dalam Al-Quran. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Ya, Allah menurunkan apa? Kepada para rasulnya itu kitab suci, ada timbangan dan ada hadid, besi. Besi inilah simbol atau yang mewakili senjata untuk melindungi dakwah Islamiyah ini dari segala macam rongrongan. Maka itu kita harus memiliki kekuatan. Ya, umat Islam kalau nggak punya kekuatan ilmu, ya, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kita akan diinjak-injak oleh orang lain. Maka itulah peristiwa hijrah ini harus mengajarkan kepada kita banyak sekali makna, pelajaran yang dapat kita petik untuk apa? Menjadi bekal bagi kita, ya, umat Islam menjalani kehidupan ini, menyebarkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Kita umat Islam harus memiliki kekuatan, persatuan, ya. Kemudian juga kita harus menjalin persahabatan, persaudaraan dengan umat-umat agama lain dalam rangka kita menjaga nilai-nilai agama Islam yang kita anut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3,
Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung Pusat Dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.